Halo, Assalamualaikum teman-teman 2H United. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kemenangan tipis diraih oleh Manchester United ketika bertandang ke Villa Park dengan skor 1-2. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat beruntun yang didapatkan oleh Manchester United dan belum menerima kekalahan sepanjang tahun 2024 dan hanya mendapatkan satu kali draw. Kemenangan ini menjadi kemenangan penting bagi Manchester United karena bisa memotong jarak dengan zona Liga Champions. Selisih 6 poin dengan Spurs yang berada di posisi keempat dan selisih 5 poin dengan Aston Villa yang berada di posisi kelima. Aku mau mulai dari line up. Untuk kiper tidak ada perubahan. Onana yang selama musim ini dipercaya oleh Ten Hag berada di bawah Mister Manchester United. Di posisi center back ada Harry Maguire berduet dengan Varane. Diapit oleh dua fullback Dalot dan Shaw. Terkait dengan Shaw masih menunggu kabar update-nya karena di babak kedua dia langsung digantikan oleh Lindelof. Kemudian ditopang dengan dua pivot Casemiro dan Mainoo. Wingernya diisi oleh Garnacho dan Rashford. Di depan ada Højlund dan di posisi 10 ada Bruno Fernandes. Di 10 menit awal babak pertama, Aston Villa langsung menekan United walaupun belum ada peluang yang membahayakan. Dan kemudian di menit 10 sampai menit 20 paling tidak, United bisa memegang kendali possession. Ada beberapa peluang juga. Dan akhirnya di menit ke-17, Højlund mencetak gol pertama untuk Manchester United. Gol ini berawal dari set piece, mengambil keuntungan dari postur badan Harry Maguire dan Højlund yang menempatkan posisinya dan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Setelah gol pertama dari United, Villa bukan malah mengendorkan serangan, tapi lebih menyerang lagi. Aston Villa bermain lebih menekan, determinasinya lebih ditingkatkan lagi. Dan United hanya mendapatkan dua peluang di babak pertama. Yang pertama, headingnya Højlund yang tidak kena. Seandainya kena, mungkin skor akan berubah menjadi 0-2. Kemudian peluang kedua, peluang yang didapatkan dari Marcus Rashford, yang sayangnya Rashford melakukan shot dengan egois menurutku. Di sepanjang babak pertama, United tertekan. Hanya di menit 10 sampai 20 bisa sedikit mengendalikan permainan. Dan ini juga bermain dengan transisi, bukan dengan possession ball. Bahkan Villa di babak pertama sempat memegang possession sampai 70%. Dan di babak pertama ini Dalot sama sekali tidak terlihat melakukan inverted. Yang di match-match sebelumnya terlihat sering melakukan inverted untuk mencoba mencari celah di lini tengah. Menurutku, mungkin ini disebabkan oleh Manchester United fokus bertahan di babak pertama. Tidak ada gol dari Aston Villa, selain karena lini belakang Manchester United solid dan fokus, juga peran Onana yang paling tidak melakukan dua save krusial di babak pertama. Di babak kedua, Villa tambah menekan lagi. Terlihat di menit 48 ada save lagi yang dilakukan oleh Andre Onana yang membentur badan dan sebelumnya Lindelof yang gagal mengantisipasi bola dari area kiri Manchester United. Di babak kedua ini menurutku Aston Villa hanya tinggal menunggu waktu untuk datangnya gol karena mereka benar-benar mendominasi Manchester United. Entah ini memang bagian dari strategi Ten Hag atau memang United yang tidak bisa keluar dari tekanan. Dan ya, di menit 67 Aston Villa bisa menyamakan skor. Lagi-lagi ini dari set piece bola mati yang gagal diantisipasi oleh para pemain United. Setelah gol dari Aston Villa, Ten Hag bereaksi dengan memasukkan Scott McTominay menggantikan Rashford, yang menurutku memang di match ini kurang perform, sehingga membuat sedikit perubahan. Garnacho yang digeser ke kiri dan Bruno yang bermain di kanan. Mungkin ini diinstruksikan untuk sering-sering melakukan crossing, karena ya Tomine dan Højlund punya postur besar,
Tomine juga sering menang di duel udara. Terjawab, strategi yang dimainkan oleh United, Tomine mencetak gol dari heading di menit 86. Gol ini menurutku kayaknya sudah direncanakan oleh Manchester United. Dimulai dari Varane memberikan long pass ke area kanan Villa. Tapi di sana bukan Bruno yang hadir, malah Maino. Kemudian Dalot yang sudah menunggu bola untuk melakukan crossing juga yang sangat baik dilakukan oleh Dalot, dan di dalam kotak penalti sudah menunggu Scott McTominay dan Højlund. Kemudian di injury time, Ten Hag memasukkan Amrabat dan Evans menggantikan Højlund dan Maino. Ini menurutku untuk membanjiri pemain di lini tengah dan fokus menahan skor 1-2. Di match ini menurutku bukan United yang beruntung, tapi Villa yang kurang beruntung. Mereka punya peluang yang sangat banyak, tapi finishing, penyelesaian akhir mereka yang buruk, yang berantakan. Di sisi lain juga, lini belakang United yang tetap solid, tetap fokus selama 90 menit plus injury time. Onana juga harus kita berikan kredit di laga ini, banyak save yang dilakukannya, selain juga positioning dan keputusannya juga bagus di laga ini. Dan menurutku, Maguire layak dijadikan sebagai man of the match di laga ini. Dia sangat kuat di bola atas, beberapa blok juga dilakukan Maguire, kemudian asisnya juga kepada Højlund, walaupun memang Tomine yang mengunci kemenangan untuk Manchester United. Tapi menurutku, jika United bermain seperti match kontra Aston Villa ini, jika yang dilawan adalah tim seperti Manchester City, Arsenal, atau Liverpool, yang tim ini punya kualitas di depan, United akan banyak kebobolan menurutku. Kemudian, dua laga di depan ada versus Luton dan Fulham. Semoga United bisa mengumpulkan poin penuh sebelum nanti menghadapi Manchester City. Oke, segini dulu video kali ini. Bagaimana menurut teman-teman? Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum. Ciao.